Bab 2507, tidak berani melihat. Adegan ini jelas di luar dugaan Jerry Yang. Awalnya, Jerry yang berpikir bahwa selama dia menghunus pedangnya dengan cukup cepat, semua hantu kecil di kuil akan terbunuh dengan cepat, memberinya kesempatan untuk membunuh Dewa Raja secara langsung. Akibatnya, dalam situasi ini, hantu kecil ini semakin dibunuh semakin menjadi banyak, dan seluruh kuil hampir tidak mampu menampung mereka. Hantu kecil yang tak terhitung jumlahnya, memamerkan gigi dan cakar mereka, ingin bergegas menuju Jerry Yang. Beberapa dari mereka terjepit dan bahkan tidak bisa mencapai Jerry Yang. Jerry Yang hampir dikepung oleh hantu kecil. Segera, banyak hantu kecil naik langsung ke tubuh Jerry Yang. Yang mengejutkan Jerry Yang adalah tubuhnya yang kebal ternyata tergigit oleh beberapa hantu kecil saat ini. Sebelumnya, bahkan senjata canggih berteknologi tinggi itu hampir tidak mampu melukai Jerry Yang. Tetapi, pada saat ini, dia disakiti oleh beberapa hantu kecil yang bahkan tidak dia pedulikan. Jerry yang melihat luka di tubuhnya yang digigit hantu itu, dan ternyata ada energi jahat yang kental memasuki tubuhnya. Saat dia digigit oleh lebih banyak hantu kecil, semakin banyak energi jahat yang meresap ke dalam tubuhnya. Jerry yang merasa dia mulai sedikit linglung, dan pikirannya jelas terpengaruh. Energi jahat itu seperti serangga dingin yang menggigit yang tak terhitung jumlahnya, menggali ke dalam setiap meridian dan pembuluh darah tubuh, bahkan ke dalam tulang. Segera, wajah Jerry yang menjadi pucat, dan rasa sakit yang hebat membuatnya mengatupkan giginya erat-erat. Untungnya, ketika dia memulai rencana penghancuran sebelumnya, dia sudah mengalami rasa sakit yang lebih mengerikan daripada ini di dalam gua, dan Jerry yang masih bisa bertahan saat ini. Dewa Raja melihat sedikit rasa sakit di wajah Jerry Yang, dan segera tersenyum menghina. Aku pikir kamu, anak laki-laki dari Kyushu, sangat kuat, tetapi ternyata kamu hanya sedikit lebih baik dari para pecundang itu. Minggir. Jerry yang meraung, dan energi spiritual di tubuhnya langsung meledak, dan hantu kecil di tubuhnya langsung terpental. Hantu itu menjerit nyaring. Kuil itu sekarang seperti neraka yang dipenuhi setan. Beberapa eksekutif senior dari pulau itu sangat ketakutan hingga mereka langsung kencing di celana. Wajah ganas dari hantu-hantu kecil ini sudah cukup untuk menakuti mereka. Pada saat ini, mereka terus membuat tangisan hantu yang menyedihkan. Bulu di tubuh mereka berdiri tegak, dan mereka menggunakan seluruh tekad mereka untuk menopang diri agar tidak pingsan. Biarpun begitu, mereka memejamkan mata rapat-rapat saat ini, tidak berani melihat pemandangan mengerikan di depan mereka. Di saat yang sama, mereka menutup telinga rapat-rapat dengan tangan gemetar, berusaha untuk tidak mendengar suara-suara menyeramkan itu. Biarpun Jerry yang terpengaruh, akal sehatnya masih menang. Pada saat ini, matanya yang menatap Dewa Raja bahkan lebih dingin, dan seluruh tubuhnya mendidih dengan niat membunuh. Api datang. Jerry yang memberi teriakan sedikit. Segera dia membuka tangannya. Shoot! Segera, dua nyala api menyala dari udara di tangan Jerry Yang, tetapi nyala api ini tidak berwarna merah menyala, tetapi bara api hijau ketika dia menyempurnakan alkimia. Bara api semakin membara, dan bahkan ada jejak cahaya hijau di mata Jerry Yang. Beberapa hantu kecil bergegas menuju api di telapak tangan Jerry Yang, sepertinya ingin melahapnya. Tetapi, begitu hantu kecil itu bersentuhan dengan api hijau, mereka segera menyesalinya dan mengeluarkan ratapan yang lebih menyedihkan bahkan tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Mereka langsung dimurnikan menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang ke dalam kuil. Melihat pemandangan ini, Dewa Raja tiba-tiba mengerutkan kening. Jelas dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Jerry yang meraung dengan marah dan mengayunkan api hijau di tangannya ke sekeliling, semuanya mati sana. Bersambung. Bab 2508, Hantu Kecil yang Sulit Ditangani. Ruangan kuil yang awalnya gelap tiba-tiba diterangi dengan sangat terang oleh dua api biru yang membara. Kemanapun kedua bola api itu lewat, hantu kecil yang mereka sentuh semuanya menjadi abu dan dimusnahkan. Ketika hantu yang tersisa melihat ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka berteriak dan melarikan diri ke segala arah, tidak lagi berani bergegas menuju Jerry Yang. Ketika Dewa Raja melihat pemandangan ini, dia terkejut dan marah,
lalu berteriak, "Brengsek, aku ingin kamu mati, aku ingin kamu mati." Segera, Dewa Raja juga meledak dengan momentum yang lebih besar. Para hantu kecil yang sebelumnya bisa menjadi lebih banyak jelas bukan kartu asnya. Tepat setelah Jerry yang mengejar semua hantu kecil, Dewa Raja melambaikan tangannya lagi, dan titik hitam yang tak terhitung jumlahnya langsung melayang keluar dari lengan bajunya, dan bintik hitam itu dengan cepat berubah menjadi sekelompok hantu kecil. Tetapi hantu kecil kali ini berbeda dengan sebelumnya. Kali ini terdapat bayangan hitam berbentuk manusia, seperti beberapa jiwa. Para eksekutif pulau yang bersembunyi awalnya mendengar pergerakan di kuil menjadi lebih tenang, dan berpikir bahwa Dewa Raja sudah menangani Jerry Yang. Akibatnya, begitu mereka membuka mata, mereka melihat sekelompok hantu humanoid yang lebih menakutkan di depan mereka, yang membuat mereka gemetar ketakutan. Yang lebih pengecut bahkan langsung pingsan karena tidak tahan. Bahkan Jerry yang merasa sangat terkejut saat ini. Melihat hantu-hantu yang tampak seperti bayangan jiwa ini, Jerry yang menebak bahwa hantu-hantu ini adalah jiwa orang-orang yang sudah ditelan oleh Dewa Raja selama bertahun-tahun, dan mereka disempurnakan menjadi senjatanya oleh Dewa Raja. Sekelompok hantu, dengan kulit putih mengerikan dan kuku setajam kait besi, masing-masing memancarkan aura yang kuat. Jerry yang tampak serius. Dengan pengalaman dilukai oleh hantu sebelumnya, dia tidak berani gegabah dan meremehkan musuh saat ini. Jadi, dia segera mencoba membunuhnya dengan pedang kaisar. Biarpun hantu sebelumnya tidak bisa dihilangkan, pedang kaisar adalah pedang dewa andalan dari sekte kuno, dan momentumnya masih sangat menakutkan. Hantu kecil sebelumnya hanya karena mereka disempurnakan secara khusus oleh Dewa Raja, jadi mereka tidak takut dibunuh oleh benda seperti pedang panjang. Sebaliknya, mereka akan dengan cepat terpecah menjadi lebih banyak hantu kecil. Pada saat ini, Jerry yang memegang pedang kaisar lagi. Dengan satu serangan pedang, kepala beberapa sosok hantu dipenggal. Tetapi setelah kepala sosok hantu tersebut jatuh ke tanah, sosok hantu tersebut langsung berjalan menuju kepalanya sendiri, lalu berjongkok dan langsung mengambil kepala tersebut, lalu ditaruh kembali di lehernya. Jerry yang langsung tercengang. Dia tidak menyangka sosok hantu ini begitu aneh. Mereka bisa menundukkan kepala tanpa terpengaruh sama sekali. Tidak lama kemudian, Jerry yang dikerumuni oleh sekelompok hantu kecil lagi. Hantu kecil ini sangat cepat, hampir secepat Jerry Yang, dan orang biasa tidak bisa lagi melihatnya dengan mata telanjang. Kuku tajam hantu kecil itu dengan cepat mencengkeram tubuh Jerry Yang, mencabik pakaian Jerry Yang hingga berkeping-keping. Tentu saja tubuhnya juga memar dan berdarah. Jerry yang bisa merasakan bahwa hantu kecil ini jauh lebih kuat dari hantu kecil sebelumnya. Jerry yang berteriak dalam hatinya, benar saja, hantu kecil itu sulit untuk dihadapi. Saat lukanya menjadi semakin serius, kesadaran Jerry yang menjadi semakin kabur, tetapi pada saat kritis ini, Jerry yang memikirkan sutra penekan setan. Saat sutra penekan iblis sedang dibacakan, kesadaran Jerry yang berangsur-angsur menjadi jelas, dan segera dua api biru yang lebih kuat meletus, menyapu hantu di sebelahnya tanpa ragu-ragu. Tetapi, sekelompok hantu kecil hanya terdorong mundur oleh momentum yang menakutkan. Biarpun api juga memurnikannya, mereka tidak bisa dilenyapkan secara instan seperti hantu kecil sebelumnya. Bersambung.